Terima kasih Anda masih di Economic Challenges. Kita sekarang terhubung dengan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Pak Puspayoga, yang ingin ikut dalam debat kandidat Ketua Umum HIPMI. Pak Puspayoga, selamat malam. Malam. Pak, di depan saya ada 3 calon kandidat Ketua Umum HIPMI. Apa pertanyaan yang bisa Bapak sampaikan kepada ketiganya? Selamat malam. Malam, Pak. Pak, bisa sampaikan pertanyaan kepada para kandidat ini, Pak? Langsung siapa tanya ya? Iya, Pak. Iya. Apa pertanyaannya, Baik. Pak, khususnya untuk pembangunan koperasi dan UKM? Kandidat Ketua Umum. Kepada para kandidat Ketua Umum HIPMI yang saya banggakan, selamat malam. Malam, Pak. Apa pertanyaannya, Pak? Pak Ketika Puspayoga. nanti saudara terpilih sebagai Ketua Umum HIPMI. Ketika nanti saudara terpilih sebagai Ketua Umum HIPMI, program apa yang bisa saudara? Baik. Terima kasih Pak Puspayoga. Saya mulai dari Bayu. Apa program yang bisa dilakukan untuk mendorong pengembangan koperasi dan usaha kecil menengah? Ya, jadi memang Indonesia ini kita sadari bahwa salah satu pilar utama ekonominya adalah UMKM. Maka tentunya meningkatkan kembali lagi competitiveness mereka dalam hal menjalankan industrinya itu adalah suatu hal yang penting gitu. Dan tentunya ketika saya terpilih ke depan, saya memiliki beberapa program yang berkaitan dengan peningkatan kualitas dari para pengusaha-pengusaha yang berada dalam naungan HIPMI, khususnya UMKM gitu. Satu hal yang kita mesti lakukan pembinaan buat mereka adalah bagaimana caranya mereka bisa lebih profesional dalam menjalankan usahanya, yaitu dari sisi core bisnisnya sendiri. Gitu. Jadi kita akan adakan pelatihan-pelatihan khusus, kita akan adakan lembaga khusus yang bisa membina mereka agar mereka bisa memperluas dan modifikasi bisnisnya. Bayu, kalau kita bicara jumlah, 98% pengusaha kita itu UMKM. Ya. Tapi mereka selama ini tidak tersentuh secara khusus. Ya. Bagaimana pandangan Bayu untuk membuat mereka lebih berdaya? Ya, sebetulnya ada beberapa kendala yang mereka hadapi. Ya. Pertama, sebetulnya akses permodalan. Ya. Nah, kita sebagai organisasi ini dan saya jika terpilih maka akan mengusahakan bagaimana mereka bisa ngeling dengan akses investasi yang masuk, di mana mereka bisa mendapatkan multiplier effect di situ. Gitu. Selain itu juga kita harus latih mereka, gitu, supaya tadi yang kita sudah bahas bersama, bagaimana caranya menambahkan nilai jual mereka, added value buat mereka, supaya mereka bisa lebih bersaing. Membantu akses pasarnya ya. Ya. Baik. Saya sekarang ke Bahlil. Bahlil, bagaimana Bahlil sendiri melihat persoalan Baik, koperasi selamat malam dan Pak UKM? Menteri. Terima kasih banyak atas pertanyaannya. Yang pertama saya ingin menjelaskan bahwa jumlah pengusaha total yang ada di Indonesia sekitar 55 juta, itu 54 juta sekian, itulah UMKM. Yang pertama bahwa kita harus berpihak pada bunga kredit. Bunga kredit UMKM ini 17%. Saya harap di bawah komando Kementerian UMKM Bapak Menteri mampu bisa menekan biaya bunganya dengan memberikan intensif agar mampu merangsang mereka. Itu pertama. Yang kedua bahwa pengusaha di Indonesia ini saya kategorikan menjadi 2. Satu by nasab, satu by nasib. Ya. Tapi harus ada by design. Ya. Nah, kalau saya terpilih menjadi ketua umum HIPMI ke depan, maka saya akan menggabungkan konsep by nasab menjadi by design. Apa caranya? Yang pertama bahwa kita sudah harus mulai berpikir merubah mindset pola pikir pemuda agar dari menjadi seorang karyawan menjadi seorang entrepreneur. Ya. Katakanlah di kampus-kampus sekarang, mindset pola pikirnya kita sudah rubah, apalagi terkait dengan moratorium penerimaan pegawai negeri. Ya. Maka oleh saya pikir dalam momentum seperti ini, maka insya Allah saya akan datang ketemu dengan Menteri UKM yang baru saja memberikan pertanyaan. Kita harus membuat koperasi HIPMI perguruan tinggi. Ada affirmative action Ada ya? affirmative action. Baik. Untuk kemudian kita gerakkan mereka. Karena kalau tidak, jangan pernah bermimpi untuk kita mendapatkan pengusaha yang handal by design. Baik. Karena usaha itu harus betul-betul dicoba, dilatih dari dini. Terima kasih Bahlil. Andika. Baik, selamat malam, terima kasih Pak Menteri, apa kabar? Semoga Pak Menteri sehat. Kebetulan waktu itu saya hadir di antara kedua kandidat ini, hanya saya yang audiensi dengan Pak Menteri bersama Ketua Umum BPP HIPMI.
Jadi saya menangkap pesan ya apa yang diingin kerjakan oleh Pak Menteri ke depan. Mudah-mudahan apabila saya terpilih bisa melakukan kerjasama yang Apa itu yang secara yang spesifik pertama akan adalah dilakukan itu? dari 55 juta UKM yang ada di Indonesia, tidak semuanya ini mempunyai karakter based entrepreneur. HIPMI mempunyai peranan besar di situ. Harus kita bangun bagaimana 55 juta UKM ini memiliki karakter based entrepreneur. Ya. Tidak semua UMKM di Indonesia mempunyai jiwa dan mindset entrepreneur. Dan HIPMI siap berdampingan dengan Kementerian UMKM untuk membangun UMKM kita memiliki spirit entrepreneurship. Baik, terima kasih Andika. Sekarang saya ingin menghubungi Menteri Perindustrian Salehusin. Selamat malam Pak Salehusin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Salehusin. Pak Salehusin, ada 3 calon ketua umum HIPMI. Dari kacamata Menteri Perindustrian, apa peran yang bisa dimainkan HIPMI untuk mendorong industrialisasi di Indonesia? Bisa sampaikan pertanyaannya Pak Salehusin? Iya, saya 3 calon ketua ini adalah calon-calon masa depan. Dan saya yakin mampu untuk mengembangkan industri ke depan. Nah, untuk itu saya ingin bertanya kira-kira bagaimana Anda untuk mencegah deindustrialisasi yang semakin marak di Indonesia. Baik. Nah, kira-kira apa strategi yang akan Anda kembangkan industri di Indonesia dalam hal ini? Terima kasih Pak Salehusin. Baik, terima kasih. Terima kasih. Saya ingin ke Bahlil sekarang. Bahlil, bagaimana mencegah deindustrialisasi? Apa strategi yang perlu dilakukan? Yang pertama, saya harus ingin menjelaskan bahwa pada tahun 2008 itu tingkat pemakai produk dalam negeri itu 28% ada pada industri nasional. Tapi kemudian pada tahun 2013 itu tinggal menjadi 23%. Turun malah ya? Turun. Ya. Ini artinya apa? Fakta membuktikan bahwa serbuan produk-produk luar itu masuk sangat tinggi sekali. Kenapa ini terjadi? Ada 3 hal. Yang pertama bahwa kita belum melakukan sertifikasi terhadap seluruh produk-produk luar yang masuk ke dalam negeri. Ini harus kita lakukan sebagai bagian affirmative action terhadap pelaku ekonomi nasional. Yang kedua, kita juga tahu bahwa infrastruktur itu salah satu faktor penghambat menimbulkan high cost. Di samping itu birokrasi. Dan yang ketiga lagi adalah biaya-biaya pungli yang begitu tinggi. Jadi satu sisi kita dituntut pengusaha harus profesional. Ya. Di aspek yang lain, birokrasi belum mampu melakukan Jadi reformasi membangun secara cinta baik. produk Indonesia ya, Harus. itu yang akan membuat Oleh karena industrialisasi. itu moto saya dari daerah untuk Indonesia dalam rangka mencintai bangsa negara Indonesia. Andika, Ya. bagaimana kemudian tadi kita sampaikan pertanyaannya oleh Pak Menteri adalah dalam pandangan Andika untuk mencegah industrialisasi Tadi yang yang sudah paling berlangsung penting cukup panjang. adalah sekarang kita harus melihat Indonesia ini menjadi production base. Kita harus membuat industriawan baru di Indonesia ini. Karena kita punya seluruh perangkatnya, baik energi ya maupun calon-calon industriawannya. Tinggal sekarang bagaimana HIPMI berdampingan dengan Kementerian Perindustrian untuk bersama-sama melakukan kerjasama yang intensif. Mari kita buat industriawan baru ya. Dan Indonesia harus menjadi basis produksi, bukan sebagai pangsa pasarnya. Itu yang saya Itu harapkan. yang harus diperkuat ya. Baik. Sekarang saya ingin ke Bayu. Bayu, Ya, yang menjadi persoalan adalah memang semua negara maju pilarnya adalah pasar dalam negeri. Tadi disampaikan oleh Bahlil, rendah sekali pasar dalam negeri kita. Bagaimana membangkitkan pasar dalam negeri supaya menjadi kekuatan untuk mendukung industrialisasi? ya. Saya sih agak kurang sependapat kalau pasar Indonesia itu rendah. Cuman buying power-nya mungkin rendah gitu. Sehingga ini yang mesti ditingkatkan. Dan ini tidak mungkin bisa dilakukan sendiri oleh pengusaha. Dan ini harus ada komitmen dari pemerintah sendiri dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi di berbagai daerah. Dan ini tapi sekarang kalau kita lihat, kita tahu bahwa ada middle income growth. Sehingga ini akan meningkatkan buying power kita juga gitu. Tadi sebetulnya saya mau membahas mengenai kaitan pertanyaan Pak Menteri sebetulnya. Memang dari sisi infrastruktur kita sudah tahu bahwa itu kelemahan di Indonesia.
dan termasuk mental dari entrepreneurship kita, dan itu juga harus dibenahi. Tapi ada hal yang lebih penting juga gitu, Apa yang itu? memang akhirnya mencegah untuk deindustrialisasi yang ada di Indonesia. Kepastian hukum itu penting buat kita para investor. Ya. Jangan sampai kita dipaksa untuk melakukan industrialisasi tapi tidak ada kepastian hukum. Ya. Hal yang lain adalah kepastian perizinan. Kita tahu bahwa birokrasi perizinan saat ini luar biasa panjangnya dan nggak jelas gitu. Emang ada, karena yang namanya perizinan itu bukan hanya sekedar buat PT, tapi kita tahu lah banyak sekali gitu izin-izin yang mesti Kepastian dilakukan. hukum dan kepastian. Hal yang lain adalah stabilitas politik. Baik. Bagaimana caranya kita bisa menarik investasi masuk, bagaimana kita bisa mendorong Baik. industrialisasi kalau memang gonjang-ganjingnya masih terus seperti ini. Baik. Hal yang lain adalah tentu labor. Dan ini menjadi salah satu hal Baik. yang sangat penting untuk bisa dijaga stabilitasnya. Terima kasih Pak Yu. Kita harus jeda terlebih dahulu, nanti kita akan mendengarkan apa lalu yang akan dilakukan oleh masing-masing kandidat kalau terpilih menjadi Ketua Umum HIPMI. Tapi kita harus jeda terlebih dahulu, jangan kemana-mana, tetaplah di Ekonomi Channel.